Boleh ya? Oh, Amo banyak dapat pertanyaan kau sumber dari perusahaan, dari PT itu banyak, melalui WA pun banyak mau dapat, melalui Facebook pun banyak dapat pertanyaan tentang penjelasan masalah itu kan. Nah, masalah kita berbeda keyakinan. Nyo bakal juawa, nyo berbeda keyakinan juawa. Sudah tu kalau bulan Ramadan kita bawa nyo air minum atau kita bawa nyo oleh-oleh kan betul? Apakah berdosa? Apakah rusak puasa awak kan betul? Kalau kita dek kerana nyo bakal juawa, kan nyo kerana juawa tadi. Sudah tu kita membawa air minum deknya atau membuat makanan snack untuknya, itu tidak ada salahnya. Cuman kalau kita beko berharap pahala, itu memang tak ada. Sebab kita berbeza keyakinan. Hanya sekadar bagi biasa saja. Dia kerana nyoba kerana juawa, lah kita bahagiakannya, itu ranca. Itu namanya kita saling menghargai sesama manusia. Bukan inamal amanu apa nama, bukan inamal amanu apa nama wal mu'minuna ikhwah, bukan ikhwah, bukan saudara. Sebab kita bukan saudara seiman nyonya, bukan saudara seakidah, cuman sesama manusia. Sesama manusia kita wajib saling menghargai dan saling menghormati. Contoh ada sebelah rumah orang non Islam atau berbeza keyakinan Jawa, tak boleh kita musianya dah. Harus kita berbuat baik je. Cuman masalah akidah itu tak boleh. Masalah boleh. Man kita bagi kanyo tak masalah, itu sebagai hubungan duniawi, sebagai hubungan sesama manusia. Tapi berharap pahala indah. Tapi apa kau dianjurkan kita berbuat baik, mudah-mudahan dengan adanya kita berbuat baik kepadanya nanti, mudah-mudahan kita berdoa je terbuka hatinya untuk nak masuk Islam. Aku tu tujuannya boleh tak masalah lah. Kita bagi kanyo. Adapun mereka berdosa dak awak kalau dalam puasa rusak dak, insyaallah dak rusak. Innamal amalu binniyati wa innamal likulli imrin nawa. Barang sesuatu tergantung kepada niat. Kalau tak dapat dalam rukun membatalkan puasa, kita lakukan ayo batal puasa. Bila tak terdapat dalam tu insyaallah dan puasa tetap aman. Ya, kalau niat kita baik kanyo tu tadi, baik awak bagi kanyo baik, tujuannya nak dona lain dah. Mudah-mudahan di balik london baik kita ni kan doa, mudah-mudahan suatu saat terbuka pintu hatinya supaya dia tu seakidah lo jawab. Tu tak masalah. Dijarah guna lain usah no poswawa ada. Sebab apa banyak yang dapat pertanyaan, ada nak bagiannya, ada nak makan minum makan di rumah tu. Kalau minum makan di rumah tu aku dapatnya kita hindari. Atau mereka makan daging yang nyuagi, yang nyoman Nabi itu tak boleh. Sebab nyoman Nabi tak pakai bismillah dah. Kalau dalam agama awak setiap memotong tanpa bismillah haram untuk dimakan. Dia tak masalah tu. Tak masalah. Puasa tak rusak, bagi pun tak masalah. Mudah-mudahan dengan kebaikan awak tu besok bisa ayunya taknya berbuat baiklah, aku dapat masuk je ke dalam agama awak. Akan betul. Dia tak masalah. Dan lain? Boleh? Ya betul. Jadi sapi itu disapi sebagai keka. Betul. Jadi keka itu kan dagingnya kan dimasak. Dia dulu undangan. Ya. Betul ya. Ya. Terima kasih banyak. Masalah akikah beralih kan memang ada dilakukan dakwah sambil beralih, itu akikah kan betul. Tapi ada sebagian sambil beralih itu akikahnya pakai jawi, ada pakai kabau kan betul. Di jawi itu bertuju sekaligus untuk akikah. Sampai saat kini kalau kurang yakinnya wasuk di Bali namanya buku Sahih Abu Daud, hadis Abu Daud, hadis Sahih Abu Daud, bukunya ada sekitar setambah kok. Di situ diceritakan masalah hukum akikah, hukum kurban diceritakan. Dan akikah tidak ada dalilnya sampai kini bersobok di awak dah bahawa akikah aku mulia, akikah gotong royong.
Si kuat jawi batujuh nak ada dalilnya bersebut dah. Kalau kurban boleh si kuat jawi batujuh orang. Kalau akikah nak bersebut dalilnya dah. Sebab akikah ko dalilnya nak ada, ya, dalilnya nak ada. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam aqqa wal Husaini wal Hasani kabasan. Nabi pernah mengakikahkan cucuang beliau Hasan dan Husain kabasan. Suang cucuangnya si kuat kambingnya. Dia yang lebih abdul akikah aku adalah pakai kambing. Surang kalau anak laki-laki lain mampu awak dua, kalau sepanjang lain mampu. Dalilnya jalan. Kalau tidak mampu dah cukup siku anak laki-laki. Tapi kalau akikah dan gotong royong siku jawi batujuh orang itu lun bersebut dalilnya dia awak. Dan sahabat nun pernah melakukan lah. Nanda perbedaan daging akikah jo daging kurban. Daging kurban dibagi sabanun dimasak. Dan daging akikah diisyaratkan dibagi setelah masak. Ya, kalau masalah pembagian tu lain, tidak masalah dah. Kalau sebenarnya kalau dibawa di acara itu yang pakai undangan itu ya memang tidak bisa, tidak boleh dah. Sebab itu apa nama orang kebogi menentang labu, payah menentang mulia kaji lema. Tapi kalau kami di siko kalau tidak ada kami pakai undangan dah. Kami secara biasa-biasanya dah. Kalau masalah makan undangan daging masak itulah cocok, tak masalah. Cuman hukum akikah dan gotong royong si kuat jawi batujuh orang, si kuat kabau batujuh orang sampai saat kini yo memang ada ilmu ambo yo masih di bawah baru ya. Alun ado bersebut dalilnya dan ado orang yang melakukan dulunya alun ado. Beramal tanpa ilmu itu sama dengan bohong. Beramal tanpa ilmu. Ya. 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 Nah. Awak dan bedonya des mereka. Kalau peramalan apalagi yang berhubungan dengan akidah, itu kan akidah. Akikah itu kan sunnatullah. Sunnatullah akikah itu bukan sunat biasa, sunnatullah berarti perintah Allah. Di apabila beramal yang dilakukan tanpa dasar, tanpa dalil, kita takwid. Mana takwidnya? Lah, perbuatan yang kita tuju menjadi amal ibadah jatuh kepada bid'ah jadinya. Apabila bid'ah mereka tentu tak menjadi amal ibadah. Itu yang kita takwid, kan betul? Kalau sempat jatuh hukumnya ke sedekah biasa, akan tu yang awak rugi betul. Lah, di kalau masalah hukum akikah tadi, masalah daging harus dibagi masak, itulah cocok, tidak masalah. Tapi kalau nan pakai undangan, kalau awak di luar kan dia pakai undangan dah. Ada orang mesti undangannya 50.000, ada orang itu tersalah lah mesti kan. Tapi nan tujuannya adalah sedangkan nan akikah ku adalah impaknya impak lapih. Tanpa babali akan tahu. Jadi kalau kami di sekolah lain ada pakai undangan no, ada pakai undangan. Jadi kalau itu memang termasuk itu bermasalah dong, bermasalah dong. Tapi nan satu ikut batujuh orang, kalau kamu kok dapat iyo dinari. Sebab itu nak do dalilnya dah. Alun basobok dalilnya lain. Alun ado para tabi'in dan para sahabat melakukan. Tapi kalau berkorban batujuan Nabi pun melakukan sama seperti itu.
Lah Nabi pun melakukan, sahabat pun melakukan berkorban 1 ekor dan 7 orang. Tapi kalau akikah itu dalilnya dalil tadi riwayatnya Abu Daud. La aqa wal Husaini wal Hasani kabasan. Nabi mengakikahkan cucu beliau 1 orang 1 ekor kambing. Iya. Ya. Ya. Apa? Aturannya, kalau aturannya menurut hukum agama, 7 2 kali 7 3 kali 7. Yang abdolnya, yang paling rancaknya 7 2 kali 7 sampai balik 3 kali 7 21. Itu yang hukumnya yang lebih abdol. Tetapi setelahnya naik rumah tangganya ada orang sakit, boleh, tidak masalah. Tapi kalau kita mengaji tadi yang lebih abdol 7 hari, 2 kali 7 sampai balik 3 kali 7 21. Itu yang lebih rancak kalau siapa yang mampu. Iya betul. Oh betul. Kalau awak mengikikahkan diri sendiri itu tidak ada kewajiban. Yang akikah kewajiban kedua orang tua. Kenapa? Karena orang tua punya utang menabui anaknya. Sama dalam kandungan 9 bulan 10 hari lahir ke dunia dengan selamat. Iko menabui orang tua kepada malaikat sebab malaikat lah menjaga anaknya selama 9 bulan 10 hari. Lahir ke dunia dia tabui dia orang tua kepada malaikat. Jadi akikah utang orang tua menabui kepada malaikat. Maka dikabui tadi akikah sunatullah, itu perintah Allah. Tapi seandainya orang tua tidak mampu, tak mampu orang tua sama duitnya mengikatkan awak dah. Layak doa sakit, boleh. Cuman kita tadi mengajikan hukum wajib. Kau tahu, kewajiban seorang awak mengikatkan awak tidak ada. Tapi mampu awak untuk berikah, tak dilarang. Boleh, tak masalah dah. Cuman kalau kewajiban itu tadi. Ya betul. Jadi kalau kewajiban adalah mutlak kewajiban kedua orang tua. Tak mampu orang tua dah mampu awak, boleh awak untuk mengikatkan awak. Tu. Tapi ini ada tapinya. Memang orang tua kita kan tak mampu untuk mengikatkan, tak ada diakikahkan. Lah setelah sampai dia meninggal tak ada punya rezeki dah. Awak mengikatkan awak boleh. Lah tetapi nyo cieknya bagi kita selaku orang tua ndak sempat dah kalau memang, apalagi kalau nyo mampu pura-pura tak mampu nyo untuk mengikatkan anaknya. Besok anaknya tak dapat menolongnya di hadapan Allah. Tak dapat dah. Sebabnya utang orang tua ke tadi. Betul. Contoh mau kasih menolong ke tadi mana tahu? Mesti menolong ke tadi nyo kan apalagi kalau anak kau mati di saat bayi atau saat ketek, hanya tu maksudnya ada anaknya mati di saat ketek, umur ketek lah baru. Itu kan anaknya itu kan berada di surga. Nyo bisa langsung turun tangan menolong ayahnya ibunya. Kalau sewananya, kalau akikah itu rancak. Kalau kurban sewananya itu kurban sewananya yang terfokus kurbankan peramalan orang hidup. Tapi kalau akikah tadi kalau mampu rancak. Sebab malapin kau tadi, malapin tanggung jawab kau tadi. Kalau mampu rancak. Tak bagaimana, tapi nama akikah, tapi kan dia sampai nak akikah kan tak pilih waktu tu lah, tak pilih waktu tu. Nyo nama beda waktu tu kurban. Tak ada waktu tu pemilu mampu. 3 tu kalau nyo idui 7 2 kali 7 3 kali 7 tu yang lebih abdul. Tapi ada pun setelahnya nanti rumah tangga tak masalah lah.
Ada silai. Ah. Ba? Oh, laki-laki ya. Laki-laki walaupun nyo cacat fisik, walaupun tidak, hukumnya wajib untuk disunat kalau anak laki-laki untuk dibaligkan. Nah, utang lebih sih. Nyo tak berakal tapi balik lah sudah. Sebab nyo besok setelah mati nak nyo cacat normal di pada awaknya berdosa nyo tidak lah. Kalau anak pedusi, tidak salah sekitar 5 balik yang boleh ada dapat pertanyaan melalui WA banyaknya. WA melalui Facebook, bertanya masalah ada tak Ustaz, wajib tak hukumnya anak pedusi di sunat atau di apa, kami tahu. Kalau anak pedusi, dalil wajibnya tidak ada untuk disunat kalau anak pedusi. Tapi mudaratnya kadang kalau tidak disunat. Nah, itu kajiannya tu. Memang dalil wajibnya tidak ada, tetapi kalau anak pedusi tidak disunat, mudaratnya gadang. Tapi ini mah tidak pergi doh. Cepet mau jawab, dah perlu sampai cepet. Itu kerana orang kafir. Supaya banyak generasi awak kau membuat sina. Mohon maaf, lah sedangkan awak sunat. Atau sedangkan awak sunat anak tinua lah banyak itu terjadi sina. Tu. Ya. Ya. Ya betul. Nang kaciknya kan betul. Nak perlu tu ya, itu adalah perbuatan orang-orang apa tu. Nak beli dah. Kerana memang betul ambo waktu ditelunan kan bu bidan lah tu tanya ambo. Akhirnya mereka apa Ustaz tu kacik ambo. Kalau menurut Islam lah itu harus disunat menurut Islam. Bukan wajib tapi harus sunat. Kenapa? Karena efeknya lebih gadang. Gadang mudarat daripada manfaat. Rancaklah lain bagainya. Sebenarnya baca tadi tu, oh terjadi perpecahan rumah tangga masih muda je kan tunda kerana lingkungan tu. Ya alasannya betul. Ya. Betul. Libido. Betul. Nan kaciknya kan betul. Dek, hukum dasar dia awak, hukum wajib memang tak ada, tetapi harus sebab kadang mudarat di manfaat maka disunatlah anak pedusi. Tapi kalau anak lelaki itu nerima, kalau anak lelaki walaupun dia cacat fisik, ya harus kita sunatkan. Itu baliu namanya, baliu berakal. Walaupun dia tidak berakal tapi dia dibaliukan. Sebab nanti setelahnya meninggal, setelah kita dibangkitkan, yang paling sempurna adalah orang yang cacat suatu di dunia. Tak tentu cik lahirnya lah, hanya orang paling hebat di suat. Mengecek hebat hanya nak kita harap untuk menolong awak esoknya. Sebab awak kau bergelumang jodoh. Berdosa saya malam kerja awak. Lah, mungkin itu lah. Lah, siap. Lah, mungkin itu saja pada sore hari